Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah dirungokke suarane jomblo iki tak iki. Mendesah ini. Saya Afif, Gus. Saya Alit, Mas. Ada masalah apa, Mas? Ini, Mas. Mau aku nanya sebelah Gus Miftah lagi. Aku kenalan karo Guse. Oh iya, lewat manajer ini. Oke. Mas Afif dari mana? Dari Kediri. Oh, Oh, jalan terus ya. Ya. Gang Semampir. Iya. Lokalisasi di Kediri namanya Semampir. Karena dulu saya ke sana. Nah, ketemu kamu kan di sana dulu, di Semampir itu. Aku nih di sini, aku member loh. Pun pindah, Bah. Oh, beda ya. Oh, EO nih iki berarti ya. Matamu one. Ngawur Angelo. Apa? Antar jemput londe. Nih Mas, nih Mas. Oh Mas. Ya, Bah, di sini saya mau Bang, bertanya. Bang, Mas. Ya saya mau jawab. Bang, oh Bah. Abah. Abah, ya. Bah, Panggilan santri saya di pondok sama saya Abah. Abah. bagaimana caranya supaya kita tetap berprasangka baik kepada Allah, supaya kita tidak khawatir akan kehidupan kita? Ah, keren. Saya dulu istri saya itu kan di sini Seturan. Bukan pondok Seturan tak ajar loh gue. Urung apa-apa wis diajar pindo aku. Oh, wis pindah ya. Wis rapayu saiki pondok Seturan. Udah terlalu rame. Saya dulu ketika mau nikah sama istri saya ditanya begini. Kelebihanmu apa, kekuranganmu apa? Yang tanya bapak mertua saya. Waktu itu saya jawab, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, modar aku ya. Nah. Jadi kadang-kadang begini loh, cewek itu ketika dilamar sama cowok, biasanya yang masalah itu ibu atau bapaknya. Jadi kalau di anaknya diajak pacaran oleh Bu, anaknya kalau ajak teng parang tritis nggih, ya kono nggih mangkat. Gitu pacaran. Anaknya ke Borobudur nggih, silakan itu. Anaknya saya ajak ke Kaliurang, ayo silakan, jangan lupa. Ibu tuh kok ke jadah, kurang ajar tuh tempe nih anak dijol ke jadah, kurang ajar tuh itu. Iya kenyataannya kan begitu. Tapi begitu cewek ini dilamar, biasanya orang tuanya bilang apa? Kok kamu berani ngelamar anakku? Pekerjaanmu apa? Penghasilanmu berapa? Kan kurang ajar banget. Anak dihalalkan nggak boleh, diharamkan boleh. Pacaran kan haram. Dijak neko-neko boleh, dijak nikah nggak boleh. Kenapa biasanya terjadi seperti itu? Karena persoalan khawatir akan rezekinya. Maka saya bilang dulu, jangan khawatir Pak. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi serang diopo-opo kayak kiri ya. Kayak Alit itu, gantengnya turunan. Nah, iki. Persoalan dalane munggah terus ya. Jadi ra ganteng-ganteng wilit. Lah aku kabeh Gus monggo. Yang perlu kamu pahami, saya ngambil filosofi lagunya anak-anak kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Lagunya anak kecil yang paling saya sukai cuma ini. Yang lain hoak. Lah kayak po ame-ame belalang kubu-kubu, siang makan nasi kalau malam minum susu, itu hoak. Sejak kapan belalang dan kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Hoak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Kenapa? Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Bapak Oh iya ya. Iya tuh. Kalau anak ya siang minum susu malam minum susu. Saya pagi siang malam ya Gus. Oh matamu. Makan nasi. Makan nasi. Jadi kan anak itu mesti minum ASI. Iya. Tapi saya sepakat kok. Ibu-ibu ya nduk ya, kalau kamu besok punya anak tolong kasih anakmu ASI 2 tahun. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Wah, iki. ASI itu praktis. Praktisnya di mana Gus? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Oh, Goning iya. karne, goning sawah, neng mall iso. Kedua, ekonomis. Ekonomisnya? Wadahnya nggak gampang pecah. Kan rono susu penyok, ora ono. Masa dilodongi lah iso. Kok ganjeli kaos kaki mbahmu itu loh. Kemudian ASI itu demokratis. Demokratisnya? Iso dinggo anake, iso dinggo bapak nih. Kolaboratif ya. Kolaboratif. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum. Ya jelas. BH, badan hukum. Tak kira hukum tenanan nih. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa sapi itu susunya gampang dipegang? Karena nggak ada sapi yang susunya dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi pakai BH. Oh iya. Ayo kandani ya. Benar sudah BH dia sapiku. Gimana Mas? Urung tak jawab. Masa ngalamu deh Gus. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya bro, Mas Abib, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak?
Nyamuk yang mendatangi cecak. Ini mekanisme Tuhan itu luar biasa. Kenapa nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak itu kan alat cari rezekinya cuma satu, Le. Ilat. Mulut ya. Ilat. Jadi kalau ada nyamuk datang, dup, dup, dup. Keadilan Tuhan. Nyamuk rezekinya terbang, tapi dia mohon maaf, cecak rezekinya terbang, tapi cecak yakin dengan apa pemberian yang menjadi pemberian Tuhan. Makanya kemudian mekanismenya bukan cacak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Lah kalau kamu sekarang punya organ normal komplit, nggak yakin dengan rezekimu, berarti kamu kalah dengan cecak. Kamu tahu nggak entung? Entung itu bahasa Indonesianya apa ya? Ulet. Kepompong yang ada di dalam daun pisang itu. Kepompong itu tidak pernah keluar dari daun, tapi kamu buka. Setiap kamu buka kepompong pasti gemuk. Orang no ceritanya kepompong kok kuru, apalagi stroke, nggak ada. Kepompong kok stroke. Ali tahu apa penyebab gejala stroke? Pikiran, Stroke Gus. bukan. Stroke itu gejalanya adalah karena ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu stroke. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa? Penyakit pikiran, Gus. Salah, stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris, yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Nah, silakan dicontohkan Mas Alid. Senyumnya dikunci setang ya, Gus ya. Senyumnya dikunci setang matamu. Iwa terus. Itu artinya apa? Bahwa kemudian rezeki kita itu dijatah oleh Tuhan. Keran rezekinya itu ada, tapi bagaimana kamu ngambilnya itu Allah ngasih kebijakan kepada kamu. Ada yang mengambil sebagai MC Koyalit, kan host MC, modelnya cocot, mamanya gitu kan. Ada yang melalui YouTuber macam-macam. Tapi yang jelas rezeki itu udah dijatah. Contohnya kepompong dan cecak tadi itu. Yakin nih. Makanya kalau kamu menikah ditanya apa modal kamu menikah? Yakin. Apa modal kamu menikah? Iman. Kenapa? Karena ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya seminggu setelah dia masuk Islam, Gus, saya mau tanya, apa? Bagaimana cara saya menjaga iman, menjaga Islam? Saya kaget waktu itu. Seminggu setelah masuk Islam, saya Jumatan menemani beliau di Bintaro, dia tanya begitu. Kenapa kamu tanya begitu? Tadi di masjid, khotibnya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya bilang sama dia, bro, bener aku yang membimbing kamu masuk Islam. Bisa Allah tanggal 27 itu saya akan membimbing seorang DJ internasional dari Thailand. Dia akan mengumandangkan 2 kalimat syahadat 27 besok. Yang dulu seksi sekarang udah nggak mau. Siapa besok kita tunggu. Tahu aku, tahu aku. Jadi saya bilang, bener aku yang membimbing kamu. Tapi ingat, setan itu tidak mencuri tidak mencuri tanahmu. Setan tidak mencuri sertifikatmu. Setan tidak mencuri mobilmu. Tapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kalau kamu ditanya, kamu nikah anak saya modalnya apa? Iman. Kok mertua kamu bilang nggak percaya? Musyrik, mudar. Gitu ya bro ya.